Selamat pagi Jax, hari ini gua Theo. Gua akan, minggu pertandingan week ini nih ada pertandingan yang beruntun sangat drama. Gua nggak bisa bayangkan ada 4 pertandingan yang gua akan bahas dalam dalam match ini, dalam match day ini. Sumpah, itu empat pertandingan itu membawa drama, emosi dan bikin kita semangat untuk nonton Liga Inggris. Tapi banyak kontroversi yang harus diperbaiki lagi untuk di Liga Inggris. Yang pertama, nggak usah lama-lama basa-basi. Yang pertama gue akan bahas MU lawan Brighton. Kemarin udah gue bilang MU itu mainnya kurang bagus banget. Tadi itu lawan Brighton itu nggak hoki. 5 mistar, 5 kali nabrak mistar itu bolanya. Sedangkan MU ini pintarnya, gue jujur, MU itu bermainnya bagus sih di penggunaan counter attack-nya yang efektif. Golnya keduanya Rashford itu bagus, itu bener-bener bagus. Gue nggak bisa bohong kalau itu jelek. Ya, itu bagus memang. Tetapi Brighton ini harus belajar dari kesalahan mereka yang tidak menggunakan kesempatan secara efektivitas. Tetapi MU ini mempunyai ada satu hukum yang ternyata dari hukum yang di VAR ini, wasit itu berhak mengecek semuanya yang ada di lapangan pakai VAR saat masih ada di lapangan dan belum meninggalkan lapangan. Jadi itulah yang menyebabkan mengapa bisa menjadi gol di menit 90 plus 10 yang dicetak oleh si Bruno Fernandes. Setelah itu MU itu bermainnya biasa-biasa aja. Orang pada ngomong dia main kayak tim divisi 2, dan saya bilang iya benar juga sih. Karena gaya permainannya tuh kurang kreatif, kurang strategi, sama pokoknya kurang deh. Kurang aja. Kedua, gua akan bahas soal Crystal Palace lawan Chelsea. Ini Chelsea ini babak pertamanya itu yang Crystal Palace lagi, WBA lawan Chelsea. WBA lawan Chelsea ini, Chelsea babak pertama lawan WBA itu bener-bener kayak tim divisi bawah mainnya. Kenapa gue bilang begitu? Lu bayangin aja, WBA bisa counter attack easily, masuk dari 3 shot bisa masuk 2. Itu Robinson bisa cetak 2 gol cuma 2 shot on target. Kok bisa kayak gitu ya? Iya, karena Chelsea ini awareness-nya kurang. Gol yang keduanya si Thiago Silva itu menurut saya kesalahan kecil tapi berujung fatal. Harusnya tidak usah kesalahan kecil seperti itu. Nanti orang menganggap bahwa ini nih sia-sia pemain Thiago Silva. Tapi nggak apa-apa lah. Chelsea ini masih adaptasi dengan sistem EPL karena ada banyak pemain baru. Nah, Caballero itu kemarin bermainnya itu tuh saya bingung deh. Soalnya yang gol ketiganya West Bromwich Albion itu menurut saya tuh nggak harus gol, karena awareness defense sama kalau kiper itu bisa ditangkis itu bolanya. Dan saya akuin Chelsea di babak kedua bagus mainnya. Dia berani menyerang, berani menggunakan kesempatan lebih efektif, sama menggunakan kesempatan dalam angle kecil untuk mencetak gol dan mengambil resiko segalanya. Jadi bisa aja tuh dari 3-0 jadi 3-3. Sedangkan WBA ini kurang banget itu dalam defensive awareness saat menit-menit terakhir. Nggak teraturan mainnya. Kalau Chelsea ini mainnya lebih teratur pas babak kedua. Aku nggak tahu apa yang terjadi di dressing roomnya Chelsea. Mungkin Lampardnya ngamuk-ngamuk atau apa, saya nggak tahu ya. Tapi menurut saya Chelsea bermain bagus di babak kedua. At least mereka nggak kalah lah. Mereka bisa bercomeback, bisa selamat dari kekalahan. Oke, yang gue pengen bahas lagi itu Tottenham versus Newcastle. Match yang sangat memboringkan. Saya nonton pertandingan ini mendingan saya nonton Rocket League, tahu gak? Kenapa gue bilang begitu? Tottenham ini dia bermain itu attack. Tetapi Mourinho melawan tim parkir bus yang lebih parah daripada dia, yaitu Newcastle United. Kita ngelihat babak pertama, Newcastle United ini bermain parkir busnya sangat-sangat kelihatan banget. Pokoknya defensive awareness itu bener-bener bagus. Sehingga Tottenham susah buy in ke dalam pertahanannya Newcastle. Lu bisa lihat terus kipernya Newcastle juga itu
dia punya save-nya itu bagus-bagus. Menurut gua kalau kipernya udah kiper top dunia aja, beberapa kali kesempatan kayak di menit berapa gitu, 20, 60, 70 itu bisa gol itu Tottenham. Kalau kiper lain bisa aja, soalnya nggak semua kiper yang jago juga bisa menyelamatkan bola seperti itu. Dan yang gue pengen kesel nih dari ini nih adalah VAR. VAR ini merugikan si Newcastle. Menurut saya itu tangan itu tidak mengenai si Dyer itu secara langsung karena dia sedang ngeblok bola dan kena tangan. Bukannya kalau tangannya gini pang gitu, itu boleh penalti. VAR boleh cek ini. Orang lagi diam, bola kena ini. Misalnya nih, ini bola. Kita lagi diam, gini. Itu VAR, itu penalti. Nggak boleh harusnya, itu kan pasif itu. Saya nggak terima ini. Satu lagi yang pertandingan yang gue pengen bahas adalah tadi malam Manchester City melawan Leicester City. Aduh, ini pertandingan bikin gue emosi sama naik darah. Tahu gak nonton pertandingan ini? VAR nggak dipakai saat diperlukan, yaitu saat golnya Vardy yang penalti itu yang pertama. Menurut gue si Vardy ini diving karena dia cuman nol dikit sama Kyle Walker, abis itu jatuh. Terus wasitnya itu, yang saya bingung dari pemain Manchester City adalah mereka nggak komplain, Walker nggak komplain, padahal itu kan diving. Terus Leicester City itu punya menit gol yang 1-2 itu menurut saya berkelas. Passing sama back heel-nya itu bagus banget. Tidak, Ronaldo aja susah bikin kayak gitu. Bagus lah itu untuk gol 1-2-nya. Tetapi Manchester City menurut saya kekurangan banget tuh di pertahanannya sejak Kompany nggak ada. Aduh, kemarin itu mainnya acak-adut. Sayang sih, City juga punya faktor banyak, yaitu strikernya nggak ada. Habis itu pemain muda semua yang kurang berpengalaman. Kamu tahu gak Delap itu masih tahun 2003 lahirnya. Seusia gua. Dan Foden lumayan sih, cuman dia belum terlalu experience aja. Jago sih, cuman kurang experience sama kayak lain. Terus Jesus cedera, Aguero cedera, dan lain-lain. Dan akhirnya mereka pakai Mahrez dan mereka nggak pakai actual striker. Karena striker actualnya itu Jesus sama si Aguero cedera. Jadi terpaksa gunakan pemain lain untuk ini. Gue sih untuk musim ini ya berharap Manchester City jangan menang apa-apa juga nggak masalah. Yang penting masuk UCL aja udah bahagia dah. Soalnya asal lu lihat ya gaya permainannya Guardiola itu udah gampang kebaca sama banyak orang. Coba lihat deh kemarin lawan Lyon yang musim lalu itu, yang Liga Champion yang kalah. Itu kan udah kebaca. Lyon udah bisa counter attack, kalahnya sama counter attack mulu. Habis itu sekarang VAR. Saya bingung sama VAR ini. Udah berkali-kali kami dirugikan sama VAR. 2019 salah Tottenham itu cuma offside sedikit. 2020 itu diving. Masa kita dikalahkan cuma gara-gara itu, dan VAR nggak ngecek lebih jelas. Harus menurut saya ya, pertandingan ini nih Leicester ini at least draw atau kalah 2-3 lah. Karena nggak pantas itu dua penalti itu yang Vardy sama si Maddison. Karena itu semua play acting untuk menang. Kan tidak boleh curang dalam sepak bola. Kenapa wasitnya itu tidak mereview lebih dalam? Kan ada VAR, Pak. Ini Mike Oliver ini nih bikin kami kesel kemarin itu nontonnya. Karena pekerjaannya kurang memuaskan. VAR nggak dipakai saat diperlukan. Dan West Brom lagi kita. Dan Leicester ini bermain sangat bagus ya. Gua nggak bisa akuin bohong. Karena Leicester ini efektivitasnya lumayan bagus. Saat melawan City kemarin, dia itu tuh bisa bermain dengan efektif hanya dengan beberapa shot on target. Itu bisa gol 5 loh.
5. City goal shot on target 7, masuk cuma 2. Nathan Ake nih, kemarin permainan Nathan Ake tuh melawan City itu hampir banyak blunder. Tapi nggak apa-apa lah, masih awal-awal. Asal jangan jadi habit itu blunder itu. Udah, terima kasih Jax sudah mendengar video gua. Sampai jumpa di next video. Next video tentang Arsenal dan Liverpool. Bye.